Titik. Sebelum terlambat, perhatikan 15 tanda-tanda kematian ini, bisa dilihat 40 hari sebelum ajal menjemput. Oleh Ustadz Maharani Kusuma Darwati. Sebelum Anda menyesal, mungkin ada baiknya Anda perhatikan tanda-tanda berikut ini pada keluarga atau orang terdekat. Setiap yang bernyawa pastilah akan merasakan mati. Hanya saja kita tidak mengetahui kapan tiba hari terakhir kita hidup di dunia ini. Ada kehidupan pasti ada kematian, dan satu hal ini pasti akan dialami semua manusia yang hidup. Manusia mengalami roda kehidupan lahir, tua dan meninggal. Kematian seseorang merupakan rahasia ilahi, dan ketika saat itu tiba tidak ada satu manusia pun yang mampu menolaknya. Kelahiran manusia akan membawa sukacita, sedangkan kematian akan membawa kesedihan. Meskipun roda kehidupan tersebut diketahui dan disadari manusia, namun kematian tetap meninggalkan kesedihan bagi yang tinggalkan. Seperti dikutip dari laman cahayamuslim.com dari artikel tentang tata care perawatan kesehatan di situs 39yst.com, diulas terkait 15 tanda-tanda menjelang kematian seseorang. Tanda-tanda kematian seseorang tersebut terlihat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum ajal menjemput. Berikut 15 tanda-tanda seseorang menjelang kematian. 1. Udara napas yang dihembuskan terasa dingin di telapak tangan. Umumnya hembusan napas yang normal seseorang akan terasa panas hangat ketika dihembuskan di telapak tangan. Namun, hembusan napas ini justru sebaliknya terasa dingin sejuk. 2. Dalam menikmati orang lain tidak bisa melihat bayangan kita sendiri. Umumnya bayangan siapa saja bisa dilihat, tapi orang yang menjelang ajal tidak akan bisa melihatnya. 3. Pelemahan pada 4 anggota tubuh. 4 anggota tubuh terasa nyeri tak tertahankan. 4. Warna tinja menjadi putih. 5. Gigi menjadi ekstrim kering dan hitam. 6. Telinga menjadi lisut dan kusam. 7. Hidung menjadi miring. 8. Bisa melihat bintang pada siang hari, sedangkan orang lain tidak bisa melihatnya. 9. Mata tidak terasa silau ketika menatap matahari. Tentu saja matahari di siang hari, bukan matahari yang baru terbit dari ufuk timur. Mata orang lain merasa silau. Namun, ia bisa menatap matahari siang itu dengan tenang dan tidak menyilaukan matanya. 10. Air kencing menjadi asam. Tercium aroma asam dari urinnya yang tajam menusuk. 11. Tidak bisa melihat bayangan sendiri. Tidak peduli apakah di bawah pancaran sinar matahari atau di bawah sinar bulan, tapi ia tidak bisa melihat bayangannya sendiri. Tidak ada lagi bayangannya. 12 garis-garis atau kerut di dahinya membengkak. 13. Muncul bintul-bintul merah di daerah di bawah pusar. 14. Pada titik Yongkuan, terletak di 1/3 tengah kaki dari ujung atas, dan titik Yintang, terletak di batang hidung, pertengahan jarak ujung alis mata. Terasa nyeri sakit seperti ditusuk jarum. Jika ada gejala seperti yang disebutkan pada nomor 13 dan 14, ini akan cukup fatal. 15. Emosional yang kerap berubah-ubah tidak menentu. Fluktuasi emosional yang tidak biasa dan tanpa sebab yang jelas, tidak dapat mengendalikan diri. Munculnya tanda-tanda ini, di mana salah satu di antaranya itu menyiratkan kemungkinan besar akan pergi selamanya dalam 6 bulan ke depan, terutama nomor 13 dan 14. Jika ada tanda-tanda seperti ini, maka usia hidup hanya akan berlangsung sekitar 3 hari di muka bumi. Tanda 40 hari sebelum ajal menjemput. Inilah beberapa tanda, lebih spesifik 40 hari sebelum kematian menjemput. Seseorang akan mengalami tanda-tanda seperti di bawah ini seperti dikutip dari berita.org. Pertama, 40 hari menuju kematian. Tanda-tanda kematian ini juga muncul setelah masuk waktu asar, bagian pusat dari tubuh kita akan berdenyut. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsy Allah SWT telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan, di antaranya mulai mengawasi kita setiap saat.
dan sesekali malaikat maut menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia, dan seketika itu pula orang itu akan terasa terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Walaupun malaikat maut wujudnya hanya satu, tapi atas izin Allah SWT, dia mampu mencabut nyawa seseorang dalam waktu yang bersamaan. Kedua, 7 hari ketika kematian akan datang. Tanda ini muncul setelah masuk waktu asar. Tanda-tanda kematian ini hanya diberikan Allah SWT terhadap orang yang diuji Allah dengan sakit. Biasanya orang yang sedang sakit tak berselera makan, tiba-tiba ingin makan. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa kematian memang benar-benar sudah dekat. Ketiga, 3 hari, kematian di ambang pintu. Pada suatu saat akan terasa denyutan di tengah dahi kita, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan, maka sebaiknya berpuasalah kita setelah itu, supaya perut kita tak mengandung banyak najis, dan ini akan memudahkan orang lain UTK memandikan jasad kita. Setelah itu pula mata hitam kita tak bersinar lagi, dan bagi orang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Ini dapat terlihat jelas kalau dilihat dari sisi tubuh kita. Telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Tapak kaki tegak berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi. Keempat, sehari sebelum kematian. Tanda-tanda kematian ini juga terjadi setelah waktu ashar. Kita akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun. Ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu ashar di keesokan harinya. Kelima, tanda terakhir, kematian menghampirimu. Kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, lalu turun ke pinggang dan akan terus naik ke bagian halkum. Pada masa ini hendaknya kita sering beristighfar memohon ampun pada Allah, dan sering-sering membaca syahadat. Menata hati, memfokuskan pikiran kita hanya kepada satu arah, yaitu Allah SWT. 3 isyarat kematian sebelum malaikat maut mencabut nyawanya dikutip dari kabarmakkah.com. Dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan bahwa Nabi Yakub AS sering bertanya pada malaikat maut. Di antara salah satu pertanyaan itu adalah terkait dengan masalah kematian. Aku tahu bahwa tugasmu adalah mencabut nyawa manusia. Namun alangkah lebih baik jika engkau memberi isyarat padaku terlebih dulu sebelum menjemput nyawaku nanti, kata Nabi Yakub. Baiklah, kelak akan kukirim kepadamu 2 atau 3 isyarat. Selang beberapa lama, malaikat maut datang untuk menemui Nabi Yakub AS. Nabi Yakub bertanya, apa kedatangan saudara hanya untuk sekedar bertamu seperti biasanya? Tidak, aku mau mencabut nyawamu, jawab malaikat maut. Bukankah dahulu aku pernah berpesan padamu agar mengingatkan aku sebelum kau mencabut nyawaku, kata Nabi Yakub karena kaget nyawanya hendak dicabut. Sudah aku kirimkan kepadamu isyarat yang kau tunggu-tunggu itu, tak hanya 1 bahkan 3 sekaligus. Pertama, rambutmu yang sudah banyak memutih, kedua, tubuhmu yang sering melemah, dan ketiga, badanmu yang sudah membungkuk. Itulah isyarat yang telah kukirimkan kepada semua manusia sebelum aku mendatangi mereka untuk kucabut nyawanya, jawab malaikat maut. Begitulah cara Allah SWT memberikan peringatan kepada seluruh manusia dengan ajal yang sudah mulai dekat. Karena tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, Qs Al-Anbiya 35. Namun, kebanyakan manusia lebih suka pura-pura untuk melupakannya. Manusia mengakui 3 isyarat kematian tersebut, tetapi mereka sering menyalahinya dengan perbuatannya. Manusia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi kelakuannya terbalik dengan pengakuannya. Mereka sering berkata Allah lah yang memberinya rezeki dan mencukupi kebutuhannya. Namun pikiran dan hati mereka terpenjara dengan keduniawian. Mereka mengetahui bahwa kematian itu pasti akan menemuinya, namun lihatlah amal dan ibadah mereka, seolah-olah mereka tidak akan pernah mati dan meninggalkan dunia fana ini. Betapa banyak manusia yang mengaku dirinya adalah hamba Allah, namun perbuatannya tak sesuai dengan pengakuannya. Karena realitanya banyak di antara mereka yang menjadi hamba uang, hamba dunia, hamba jabatan,
dan semisalnya. Mulutnya sering berucap, "Aku adalah hamba Allah," namun tangannya masih saja mengambil hak orang lain, menzalimi dan merugikan orang lain, atau mungkin senang menerima sesuatu yang tidak seharusnya dia terima. Dengan petunjuk dan rahmat Allah, semoga kita bisa menata kembali kehidupan kita ke jalan yang lebih baik, jalan yang telah dicontohkan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sisa-sisa umur yang ada bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan semakin bertambahnya usia, semoga semakin bertambah pula ketaatan dan kualitas ibadah kita, bukan malah semakin bertambah dosa-dosa kita kepadanya. Nauzubillah min zalik. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh bahagia orang-orang yang panjang usianya lagi baik amal perbuatannya." HR Tabrani. Wallahu alam.